Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Rukma Hidayah dengan NIM 11910822939, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kinematika gerak, GLB dan GLBB dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Khairiati Rauzis MPD. Untuk subbab yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang gerak lurus beraturan atau biasa disebut dengan GLB. Nah, apa itu GLB? GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi di sini kata kuncinya adalah kecepatan tetap. Walaupun faktanya ini sulit terjadi, bukan berarti tidak pernah terjadi ya. Nah, kapan ini terjadi? Contohnya saat kita mengendarai mobil di jalan tol. Jadi misal kita lagi di jalan tol dengan lintasan lurus dalam waktu katakanlah 1 menit, kita bisa mengendarai mobil kita dengan kecepatan 120 km per jam. Jadi dalam waktu 1 menit itu kecepatan kita tetap 120 km per jam. Nah, kalau ditanya saat waktu 1 menit itu dan kecepatannya itu 120 km per jam, apakah terjadi perubahan kecepatan? Tentu tidak terjadi perubahan kecepatan. Kecepatannya tetap 120 km per jam. Itu artinya jika tidak terjadi perubahan kecepatan berarti V-nya itu tetap dan A-nya itu 0. Jadi ciri GLB itu dia ada 2, kalau V-nya tetap, A-nya pasti 0. Nah, apabila itu terjadi, kita bisa menggunakan persamaan GLB yaitu V sama dengan S per T. Jadi persamaan GLB itu cuma satu ya, yaitu V sama dengan S per T. Di mana V ini merupakan kecepatan dengan satuan meter per sekon, S sebagai jarak dengan satuan meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Jadi kita harus memahami dulu ciri-ciri dari GLB. Kenapa? Karena nanti di GLBB persamaannya itu tidak cuma satu. Jadi untuk GLB ini yang harus kita pahami. Selanjutnya membahas tentang grafik GLB. Ini GLB ya, grafik GLB. Nah, grafik GLB ini dia ada 2. Yang pertama itu ada grafik kecepatan terhadap waktu, yang kedua grafik jarak terhadap waktu. Untuk grafik yang pertama, kita ingat tadi bahwa cirinya itu adalah V-nya selalu tetap. Nanti grafik kecepatan terhadap waktu, karena V-nya itu tetap berarti V-nya lurus aja, tidak mengalami perubahan. Untuk grafik yang kedua, grafik jarak terhadap waktu. Tadi rumusnya kan V sama dengan S per T. Kalau S-nya 1, T-nya 1 berarti V-nya 1. Kalau S-nya 3 berarti V-nya juga tetap 1. Jadi grafik jarak terhadap waktu itu jaraknya tetap. Oke, kita masuk kepada contoh. Contohnya, Angga berlari sejauh 100 meter dalam waktu 20 sekon. Jika Ari membutuhkan waktu 25 sekon untuk menempuh jarak yang sama, maka tentukan perbandingan kecepatan Angga dan Ari. Nah, kita cari dulu apa yang diketahuinya. Angga berlari sejauh 100 meter. Nah, 100 meter ini sebagai jarak Angga. Kita buat di sini S1 sama dengan 100 meter dalam waktu T 20 sekon. Jika Ari membutuhkan waktu 25 sekon, berarti di sini T2-nya 25 sekon. Nah, untuk menempuh jarak yang sama, berarti di sini S2-nya sama dengan S1. Maka tentukan perbandingan kecepatan Angga dan Ari. Di sini berarti yang ditanya itu perbandingan V1 dengan V2. Untuk penyelesaiannya, V sama dengan S per T. S per T ya ini. Seperti jadi karena di sini S-nya itu sama, berarti kita gunakan rumus S sama dengan V dikali T. Nah, tadi kan yang ditanya S1 banding S2. Jadi V1 dikali T1 sama dengan V2 dikali T2. Nah, V1 dikali 20 sama dengan V2 dikali 25. Nah, V1 banding V2
sama dengan V1 ini sejajar dengan yang 25. Jadi V1 per V2 sama dengan 25 per 20. Nah, 25 per 20 ini bisa kita sederhanakan, yaitu sama-sama dibagi 5, jadinya 5 per 4. Jadi jawabannya itu untuk perbandingan kecepatan Angga dan Ari berarti 5 banding 4. Oke, kita masuk kepada latihan 1. Nah, sebuah mobil berjalan dengan kecepatan tetap selama 10 menit menempuh jarak 24 km. Tentukan kecepatan mobil tersebut. Nah, kita cari dulu apa yang diketahui. Tadi diketahui V-nya itu kan tetap, itu konstan, T-nya waktunya 10 menit. Nah, 10 menit kita ubah menjadi sekon, berarti 10 dikali 60 sama dengan 600 sekon. Untuk jaraknya ada 24 km. Untuk kilometer ke meter itu kan turun 3 tangga, berarti dikali 1000. Jadi 24 dikali 1000 sama dengan 24.000 meter. Untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Nah, S-nya tadi 24.000 per waktunya 600. Jadi 40 meter per sekon. Selanjutnya materi yang kedua yaitu GLBB. Nah, GLBB ini adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah beraturan. Jadi pada GLBB ini yang perlu digarisbawahi yaitu kecepatan yang berubah beraturan. Tadi kita membahas pada GLB V-nya itu tetap. Untuk GLBB V-nya ini berubah beraturan. Beda ya. Nah, itu ciri yang pertama. Contohnya kita membawa motor pertama itu dalam keadaan diam. Nah, di detik pertama kita tarik gasnya menjadi 20 meter per sekon. Di detik kedua menjadi 40 meter per sekon dan di detik ketiga kita tarik menjadi 60 meter per sekon. Nah, kecepatannya kan berubah beraturan dari 0 ke 20, ke 40, ke 60. Berarti perubahan kecepatannya gimana? Kalau V-nya berubah kecepatannya dari 20, 40 ke 60, jadi berapa perubahan kecepatannya? Tentu 20 ya, selalu 20. Berarti kalau V-nya berubah beraturan, A-nya tetap. Kalau ciri ini muncul, berarti ada 3 persamaan yang harus dipilih. Persamaan mana yang paling pas? Apakah persamaan yang pertama yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikali T, atau S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T kuadrat, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Nah, pada persamaan itu ada plus minusnya. Kapan kita menggunakan plus, yaitu saat kecepatannya itu semakin cepat. Nah, kapan kita menggunakan minus? Saat kita mengalami perlambatan makin lama makin lambat, dimana S-nya ini kan dimana VT sama dengan kecepatan akhir atau kecepatan setelah T sekon dengan satuan meter per sekon. V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. A sama dengan percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. T sebagai selang waktu, satuannya sekon. S jarak tempuh, satuannya meter. Selanjutnya kita membahas tentang grafik GLBB. Nah, grafik GLBB ini ada 3 ya. Yang pertama itu grafik untuk A yang selalu tetap, perubahan kecepatannya itu yang selalu tetap. Untuk yang grafik kedua itu grafik yang menggunakan rumus V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, grafik kecepatan ini terhadap grafik kecepatan terhadap waktu. Jadi nanti V-nya dibagi T itu ya selalu tetap. Untuk grafik yang ketiga, dia grafik jarak terhadap waktu. Selanjutnya, kita masuk kepada contoh soal. Nah, mobil yang semula lurus dengan kecepatan 6 meter per sekon berubah menjadi 16 meter per sekon dalam waktu 3 sekon. Jika mobil itu mengalami percepatan tetap, maka tentukan jarak yang ditempuh dalam selang waktu 2 sekon. Nah, kita cari dulu apa yang diketahui.
Nah, mobil yang semula lurus dengan kecepatan 6 meter per sekon, berarti 6 meter per sekon ini merupakan V0, yaitu V0 sama dengan 6 meter per sekon. Berubah menjadi 18 meter per sekon. Ini berarti V-nya ya, sama dengan 18 meter per sekon. Dalam waktu T 3 sekon, jika mobil itu mengalami percepatan tetap, A-nya itu tetap, maka tentukan jarak yang ditempuh dalam selang waktu 2 sekon. Nah, jadi yang ditanya itu dia yang ditanya itu S, jarak ketika waktunya itu 2 sekon. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan rumus V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, V-nya tadi 18 sama dengan 6 ditambah A dikali 3 sama dengan 18 dikurang 6 jadi 12 sama dengan 3A. Nah, A-nya ini 12 per 3 sama dengan 4 meter per sekon. Nah, untuk mencari jaraknya kita menggunakan rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A dikali T pangkat 2, yang mana S-nya ini V0 tadi 6 ketika jaraknya 2, T-nya 2 ditambah setengah dikali 4 dikali 2 pangkat 2. Nah, 6 dikali 2 6 dikali 2 16 ditambah 2 pangkat 2 4 kali 4 16 bagi 2 8. Jadi 12 ditambah 8 sama dengan 2. Jadi pada dasarnya ada perbedaan antara GLB dan GLBB ya. Nah, perbedaan antara GLB dan GLBB ini adalah pada kecepatannya. Pada GLB tadi kan kecepatan benda tadi itu tetap tidak berubah, itu berarti percepatannya 0. Di sisi lain kecepatan benda di GLBB selalu berubah, tetapi dalam keadaan teratur sehingga timbul percepatan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.